Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adila Mawada. Saya Kristia Andini. Video kali ini kami akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia di sekolah dasar. Konsep dasar manajemen SDM. Menurut Marini, ME, tahun 2014, manajemen sumber daya manusia adalah bagian unik administrasi sekolah umum yang ditujukan untuk membuat kondisi kerja yang nyaman dan secara profesional dapat mempertahankan pegawai untuk bekerja di sekolah. Sedangkan menurut Priyono tahun 2014 menyatakan bahwa untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia. Dan dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan orang-orang yang dipekerjakan untuk mengimplementasikan rencana, kebijakan, dan program yang diformulasikan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Rekrutmen SDM. Menurut Handogo, tahun 2001, rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan, yakni pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Sedangkan menurut Anwar Prabu M. tahun 2004, rekrutmen adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pegawai dengan melalui tahapan seleksi yang sesuai prosedur perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menentukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM. Tahapan-tahapan rekrutmen SDM. Yang pertama ada tes seleksi, yang kedua wawancara, yang ketiga pemeriksaan latar belakang dan referensi calon pendidik, yang keempat pengumuman hasil, dan yang kelima penempatan. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM menurut Yusuf tahun 2001 adalah peningkatan kualitas SDM melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Sedangkan menurut Gomez tahun 2000, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Jadi, dapat disimpulkan, pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk mengembangkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Fungsi manajemen SDM untuk pengembangan SDM. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organization. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Strategi pengembangan SDM. 1. Melakukan pelatihan dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. 2. Memberikan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja, yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung dengan karir mereka sendiri. 3. Rekrutmen bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan tersebut yang nantinya akan menjadi alat organisasi dalam hal pengembangan dan juga pembaharuan. Evaluasi kinerja SDM. 1. Self-assessment atau evaluasi diri. Melakukan evaluasi diri melalui acara rapat dengan melakukan brainstorming atau curah pendapat yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, seluruh staf, anggota komite, atau juga pihak yayasan. 2. Perumusan visi, misi, dan tujuan. Perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri atau penyelenggara pendidikan.
kepala sekolah bersama guru harus duduk bersama orang tua peserta didik, komite sekolah, dan wakil masyarakat setempat untuk merumuskan kemana sekolah akan dibawa ke masa depan yang harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Perencanaan. Sekolah harus membuat perencanaan yang teliti dan secara tertulis untuk menetapkan hal-hal yang harus dilakukan, prosedurnya, serta metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 4. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana dilakukan pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, atau pemimpinan, dan kontrol atau pengawasan serta evaluasi. Pada tahap pelaksanaan akan terjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama bersama orang lain dan dengan sumber daya yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya atau efektif dan efisien. Evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Yang terakhir, pelaporan. Pelaporan merupakan penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut. Pemberhentian SDM. Pemberhentian dengan hormat tenaga kependidikan atas dasar 1. Permohonan sendiri. 2. Meninggal dunia. 3. Mencapai batas usia pensiun dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat tenaga kependidikan dilakukan atas dasar 1. Hukuman jabatan. 2. Akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Selain itu, dalam pemberhentian tenaga kependidikan dapat dilakukan karena sebab lain, diantaranya 1. Pemberhentian atas permintaan sendiri. 2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. 3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi. 4. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran. 5. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. 6. Pemberhentian karena meninggalkan tugas. Dan yang terakhir, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Jadi, kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia di sekolah dasar sangat penting bagi keberhasilan lembaga pendidikan. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dapat memberikan hasil yang optimal seperti peningkatan kinerja guru dan pengelolaan kelas, peningkatan loyalitas sumber daya manusia, serta kepemimpinan yang kompeten dan cakap. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis buahku ini. Cakep. Buat dimakan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat.